Di mana Kak? Dustin di mana? Dustin nggak tahu. Dustin mungkin lagi syuting. Kalau aku sekarang lagi di Liga Game. Mana ya? Tuh lagi di Liga Game. Lagi mau caster. Sama Dustin enggak di mana Dustin kapal lahiran Kak. BTW aku mau nanya, aku kan tadi udah nulis title tuh di live. Muncul nggak sih? Halo Vera. Soalnya aku mau cerita sesuatu yang bikin aku capek banget beberapa hari ini. Kak Dustin pindah agensi ya? Enggak, dia masih di MLI, cuman sama Langit Entertainment itu udah reguler itu berarti dia ngisi terus di situ gitu. Nggak muncul Kak. Oke, caranya gimana ya? Lagi pingin cerita soal hal yang bikin capek beberapa hari ini. Oke, ini aku tahan dulu ya. Gimana? Udah muncul belum? Judulnya gimana sih cara bikin judul? Nggak tahu deh aku. Kalau udah 200 aku bakal cerita tentang hal yang aku bilang bikin aku capek banget beberapa hari ini. Capek banget. Udah ada kah judulnya? Udah ya? Are You Okay bakal ada season 2 Kak. Bakal, tapi kita masih nyari talentnya siapa yang oke untuk berbagi cerita. Jadi nggak asal sedih doang gitu ceritanya, tapi beneran ngasih pelajaran juga buat kita. Jadi gimana ya awalnya ceritanya? Jadi gini, ntar aku rambutnya kok aneh banget ya. Lah, biarin. Jadi aku kan sekarang hamil tua ya. Hamil tua itu udah mau jalan 9 bulan. Ternyata udah beberapa hari ini rumah aku tuh, aku dan suamiku Muslim, dan orang-orang yang ada di rumah itu kayak ngalamin hal yang hal yang aneh tuh. Bisa dibilang, jadi gini intinya pada suatu hari kalian pada mau dengar nggak ceritanya? Capek banget Kak kelihatannya. Emang capek banget aku. 2 hari ini, terutama seminggu ini tuh aku tidurnya udah nggak nyenyak lagi karena masalah ini, karena kejadian ini. Terus ya ini kayaknya udah hampir mau seminggu kejadian ini, jadi lumayan menguras tenaga, mental, apalagi aku dalam keadaan kayak gini gitu. So jadi gini guys, aku lupa hari apa. Hasan, kalau kalian tahu, temen aku yang namanya Hasan Askari itu nginep di rumah. Jadi di rumah aku itu ada
1 kamar di bawah, 4 kamar di atas. 4 kamar itu satunya kamar pembantu misah, dia kayak belakang gitu, dan akses kamar pembantu itu nggak di situ gitu. Jadi intinya yang ada di lantai 2 itu kamarku, kamar tamu, sama kamar adik aku, kamar Ayunda. Mungkin gampangnya gini ya, kamar 1 itu kamar tamu sekalian studionya Muslim, kamar 2 itu kamar yang ditempati Ayunda, adik aku, kamar ketiga itu kamar aku. Terus yang selalu ditempatin adalah kamar aku, kamarnya Ayunda, dan yang gak ditempatin itu jelas kamar tamu yang gabung sama studionya Hasan. Gabung sama studionya Muslim yang di inepin Hasan. Lagi apa kamu sih? Aku live. Oh iya. Halo. Live apa nih? Ntar pesen Live mangkok aja. ya. Mau yang apa? Onsen egg. Pokoknya yang ada telur dadarnya. Ayam Ntar atau? pesen sendiri deh. Oke? Hah? Pesen sendiri deh. Ya udah. Biasanya itu mesenin. Di sini Nggak tahu, mesenin. belum ada sih. Aku udah lapar sekarang. Oh ya udah. Gak enak sih. Tanya dulu deh ke dalam. Iya. Kalau belum dipesenin, pesenin ya. So, kita lanjut ya. Tadi aku udah jelasin denahnya dan kondisi-kondisinya. Jadi yang ditidurin itu adalah kamar aku, kamarnya Ayunda nomor 2, kamar aku nomor 3. Yang kamar pertama yaitu studionya Muslim itu tidak ditempatin kecuali kalau ada tamu. Pada suatu hari, ini aku ceritanya agak ngos-ngosan ya, karena napas aku kan udah pendek juga nih, udah gede. Pelan-pelan ya aku ceritanya. Terus di kamar pertama ini ada tamu. Pada suatu hari datanglah Hasan, nginep di situ, tidur malam. And then besok paginya itu aku lihat dia di ruang tamu. So aku tanya, Hasan kok nggak nginep di kamar? Terus kata dia, aku nggak bisa tidurin. Oh kenapa, kecapean atau kenapa gitu? Enggak, nggak tahu ya, aku ngerasa gelisah aja, kata dia gitu. So aku karena emang lagi ngobrol, ya udah aku korek-korek terus kan. Aku tanya, mungkin juga teman-teman bisa konfirmasi ke Hasannya langsung ya soal cerita ini, karena memang ya ceritanya sama dia gitu. Berat banget, semangat kak, emang berat banget. Oke lanjut. Terus aku tanya, gelisahnya kenapa Hasan? Nggak tahu ya, aku nggak tenang aja, kayak ada yang merhatiin gitu. So aku bilang, masa sih, nggak mungkin San, soalnya di rumah ini itu nggak ada yang aneh-aneh gitu sih gitu. Kebenaran aku baru pindah rumah itu sekitar 3 bulan. Jadi aku dari Desember, Januari, sekarang Februari, ya kurang lebih lah 3 bulan, belum nyampe 3 bulan. Terus Hasan itu bilang gini, tapi aku jelas sih dengar suara perempuan nangis gitu. Terus merinding aku. Terus so aku waktu itu nanggepinnya biasa aja. Aku bilang, masa sih San, soalnya di kamar itu sih pernah ditempatin sama mama papa aku waktu awal pindah di sini, dan gak ada apa-apa menurut aku gitu. Dan gak ada apa-apa, aku bilang gitu. Terus kata dia, jadi gini loh, Hasan tuh bukan tipikal orang yang penakut yang aku tahu, karena dia juga orang psikolog yang dulu tidak percaya sama cerita-cerita Muslim kerasukan dan segala macam. Jadi kalau misal dulu ya waktu temenan awal-awal itu, mungkin Hasan tidak mengenal Muslim secara dekat ya. Jadi
kalau dengar cerita muslim kerasukan dan segala macam itu, dia nggak nanggepin yang masa sih bang gitu. Dia justru lebih ke ngetawain gitu, kayak itu tuh konyol ceritanya buat dia gitu, karena dia juga menyimpulkan orang-orang yang bisa ngelihat dan segala macam itu ya ada kecenderungan skizofrenia gitu. Maksudnya kan dia orang yang berilmu juga, jadi dia juga mengkategorikan hal-hal kayak gitu tuh ya sebagai hal-hal konyol itu gitu. Oke, udah selesai cerita Hasan. Besoknya ada temen aku lagi. So jadi posisinya ini Hasan udah nggak pernah tidur di kamar itu lagi karena kecemasannya dia. Akhirnya dia tidur di ruang tengah. Kita menyimpulkan bahwa itu mah perasaan Hasan doang kali. Mungkin dia lagi galau atau dia lagi beradaptasi aja sama rumah baru kita gitu, ya kan. Akhirnya ini aku lagi megangin HP aku, coba cari ini ya, kayak tempat buat nyenderin gitu biar aku ceritanya enak. Aku juga ngos-ngosan. Rizka Aulia ya. Lihat kakak ngos-ngosan jadi ngikut. Ya itu emang nular sih. Oke. Ini aku nggak dandan, nggak ada persiapan live juga. Lagi nemenin Muslim caster Dota. Terus aku udah capek banget sama hal-hal ini, jadi terpaksa aku cerita. Mungkin aku menemukan solusi dari apa yang aku sharing ini gitu. Karena ya udah beberapa hari ini nggak ada solusi apa-apa. So kita lanjut ya. Cerita Hasan udah kelar kan? Udah kelar nih. Terus besoknya, jadi posisinya Hasan tuh udah selalu nginep di samping, di ruang tengah, di ruang TV atas, di ruang tengah. Ruang tengah depan TV atas. Oke. Nah, malam dimana Hasan itu nggak bisa tidur, besok malamnya itu kita ngumpul semua. Karena setiap weekend itu kayak Rizka, Dustin itu datang ke rumah. Kayak kalau misalnya kalian sering lihat story aku, anak-anak itu pada ke rumah gitu. Karena memang ya main-main aja. Terus pada saat itu tuh kita nggak ngerasa apa-apa. Kita rame-rame aja, kita hype-hype aja, kita main aja seru-seruan, gak peduli apa-apa. Dan ini nih yang paling serem nih. Jadi di malam waktu anak-anak ngumpul di rumah dan kita semua sudah selesai untuk main-main. Jadi kayak itu sekitar jam, itu gak larut malam banget sih, itu sekitar jam 10, jam 11, nggak tengah malam banget kan. Terus di kamar yang Ayu tidurin, karena posisinya itu kita udah selesai main, Ayu dan Rizka itu nginep satu kamar. Karena memang Rizka sering nginep di rumah gitu. Terus yang kalian harus tahu juga, posisinya kamar nomor 2 ini ditempatin sama Ayu. Kan aku udah bilang tadi ya di awal, posisinya kamar nomor 2 ini ditempatin sama Ayu. Dan Ayu itu setiap hari selalu sholatin kamar itu, di ngajiin juga. Entah kenapa 2 hari ini dia gak sholat dan gak ngajiin kamarnya sendiri, kamar yang dia tempatin sendiri. Sampai akhirnya setelah kita malam itu ngumpul-ngumpul, hahaha, rame, seru-seruan banget. Di situ ada Dustin, ada Rizka, ada Hasan. Kita ngumpul semua, ada Ayu, ada cowoknya. Terus
setelah selesai ini ya, bener-bener kita nggak tahu apa-apa nih. Ayu masuk ke kamarnya sama Rizka. Itu kamar bau bangke, bangkenya naujubillah. Bangke banget, bangke, bau bener-bener bangkai. Kita kan nggak langsung nyimpulin ke hal-hal gaib ya. Walaupun sebenarnya udah ada statement dari Hasan. Tapi kan kalau bau sekencang itu, separah itu tuh nggak masuk akal aja kalau itu tuh setan gitu. Kita bongkar lah pada malam itu, kita kaget semuanya, kita shock. Kita kayak ngeyakinin, kamu nyium nggak, nyium nggak, nyium nggak. Semuanya benar-benar nyium. Aku nyium, Muslim nyium, Ayu nyium, Rizka juga nyium, semuanya nyium. Itu beneran rumahnya yang angker kakak. Jangan-jangan para seto yang ketempelan Muslim di fix serem. Enggak, Muslim itu main fix serem nggak pernah ada efek kayak gitu. Kalau kita masih belum tahu karena kan ceritanya masih berlangsung. Ada beberapa kemungkinan sih, tapi nanti setelah aku cerita semuanya mungkin baru kalian bisa simpulin ya. Dan aku ceritanya juga gak bisa langsung tek gitu, soalnya aku ngos-ngosan banget. Terus ini juga harus diceritain secara detail biar masuk akal, ya nggak? So, di malam itu kita semua pada shock karena baunya sangat nyata. Kita nggak halu, nggak satu orang doang yang nyium, semuanya nyium. Baunya kenceng banget. Kalau kamu pakai, aku nggak bisa deskripsiin, cuman yang kalian harus percaya adalah itu bau banget. Oke, and then kita semua lagi mencari-cari kenapa gitu kan. Otomatis orang logis yang dilakuin adalah ngebongkar itu semua, dan itulah yang kita lakuin. Kita bongkar itu kamar. Di kamar itu nggak banyak isinya, cuman lemari, AC, sama kasur yang ada kayunya. Jadi kasur terus kayu gitu, kayu terus di atasnya kasur, ngerti kan maksudnya? Udah gitu, sumpah aku cerita ini sebenarnya takut banget sih, karena ini belum ada apa-apanya sama yang sekarang udah berlangsung dan terjadi gitu. Oke. Terus di malam itu kita ngebongkar semuanya. Kita cek dari mulai spray, bantal, sudut-sudut, setiap sudut itu kita cek. Karena kan kita masih mencurigai itu adalah bangkai binatang yang lumayan nggak masuk akal sebenarnya. Karena kalau bangkai binatang nggak sebau itu. Anggaplah curut. Ntar aku lagi baca chat. Nah, anggaplah curut ya, mati di satu sudut tertentu. Baunya akan terfokus, kita akan tahu bau asalnya dari mana. Karena kalau bau itu di satu sudut tertentu, di tempat tertentu, itu tuh kita akan keciuman gitu, sehingga sumber baunya kita bisa temuin. Bener nggak? Apalagi itu bau yang bau yang sangat kencang gitu. Kak, hubungin Kak Sarah Wijayanto. Nah, masalahnya aku nggak kenal, Muslim juga nggak kenal sama Kak Sarah gitu sebenarnya. Oke, kita lanjut. Dan malam itu kita nggak menemukan sumber bau itu di mana. Terus akhirnya kita diemin, sehingga ntar aku inget-inget, Hasan itu tidur di tengah, Ntar. Oh, oke. Jadi pada malam itu kita nggak menemukan sumber baunya di mana. Oh, aku keskip. Jadi
Aku minta maaf ya guys, aku tuh kepalanya lagi isinya berantakan banget. Terus sambil cerita, sambil ngos-ngosan, sambil drop juga secara mental. Nih kalian bisa lihat sendiri, mungkin aku udah berantakan banget ya. Jadi malam dimana itu bau bangke, malam itu terpaksa Rizka dan Ayu nggak bisa tidur di kamar itu dong. Akhirnya Hasan yang tidur di luar, Rizka dan Ayu tidur di kamar satu, kamar studio yang tidak pernah ditempatin. Nah, data Hasan itu nggak bisa tidur di kamar pertama, Ayu dan Rizka belum tahu. Jadi Ayu dan Rizka nggak tahu apa-apa. Dan memang soal bau itu belum dihubungkan ke hal-hal yang mistis. Akhirnya pada malam dimana kita menemukan kamar itu bau bangke, si Ayu dan Rizka nginep di kamar satu, kamar pertama, yaitu kamar tamu. Terus ketika nginep di situ Rizka fix nggak bisa tidur sampai pagi. Dan paginya aku nanya, Riz, kok bangun pagi banget? Kak, aku belum tidur, sumpah belum tidur. Aku bilang, kenapa aku belum tidur? Nggak apa-apa kak, aku nggak bisa tidur aja, aku gelisah. Ini adalah hal yang sama yang dialami Hasan, tapi Rizka dan Ayu nggak tahu data ini karena aku nggak ceritain. Oke? Terus aku bilang, kamu ngerasain apa? Soalnya kan yang megang data ini aku tahu Hasan tuh nggak bisa tidur, makanya dia tidur di ruang tengah. Dan aku menemukan data lagi si Rizka nggak bisa tidur gitu. Jadi aku ya mulai penasaran nih ada apa gitu. Terus aku tanyalah Rizka, emang apa yang kamu rasain? Aku ngerasa nggak enak aja kak, kayak ada yang merhatiin gitu. Jadi mungkin yang buat teman-teman yang baru masuk, Hasan itu sebelumnya pernah tidur di kamar itu juga. Di hari sebelumnya, di malam sebelumnya dia tidur kamar itu. Dan dia juga nggak bisa tidur karena dengar suara cewek nangis. Jadi dia udah dalam keadaan tidur terus ada suara tak, dia bangun. Otomatis dia udah ngerasa keteror banget, tidur di luar, dan dia nggak mau lagi tidur di kamar pertama itu. Kamar Ayu besoknya, pada malam besoknya, kamar Ayu dan Rizka itu bau bangke. Jadi Ayu dan Rizka tidak bisa tidur di kamarnya sendiri, tidurlah di kamar pertama, di tempat Hasan nggak bisa tidur. Di tempat Hasan nggak bisa tidur, Rizka juga nggak bisa tidur. Kalian bisa tanya langsung ke Rizkanya cerita ini, karena dia juga sampai sekarang masih ngikutin perkembangannya. Terus di malam itu Ayu doang yang tidur, dan mereka tuh kayak punya firasat gak enak karena mereka rebutan tuh kayak, kak kamu tidur di pojok dong, kak aku tidur di pojok dong, nempel dinding gitu. Si Ayu bilang, kakak kan lebih tua gitu, sambil bercanda-bercanda. Terus Dustin pada malam itu dia nggak tidur di rumah, dia balik karena dia ada syuting sama Langit Entertainment. Terus Dustin penyebabnya enggak. Oke, aku lanjut ya. Ntar aku minum dulu deh. Tapi aku yang tahu kalau pakai busuk dan gak enak ataupun darah, katanya itu energinya agak jahat dan katanya energi kiriman. Sarannya cuma Kak Sarawijayanto mungkin bisa membantu. Aduh, aku serem sih baca chat barusan ini. Aku mau nangis. Jadi aku langsung lanjut ya.
di malam itu kondisinya Rizka, aku nggak nyimpulin apa-apa. Rizka intinya bilang kayak ada perempuan yang merhatiin aku di suatu gorden gitu, di satu sudut gorden, kata Rizka gitu. Terus aku nggak ambil pusing karena nggak terlalu percaya, bukan nggak terlalu percaya ya, tapi nggak terlalu mau menyimpulkan itu hubungannya sama setan. Aku masih mikirnya karena tamu nggak terbiasa tidur di rumah kita, terus mereka ya nggak nyaman aja gitu, jadi cemas dan gelisah. Walaupun sebenarnya datanya tuh udah data pertama, Hasan di kamar itu nggak bisa tidur karena dengar suara cewek nangis. Terus besoknya di kamarnya Ayu itu bau bangke. Terus ketiga, Rizka di kamar pertama itu nggak bisa tidur juga karena ngerasa diliatin perempuan. Dan ternyata itu semua belum ada apa-apanya gitu sama yang terjadi sama aku. Terus pada hari Minggu barusan kemarin ini hari apa sih? Ini hari Selasa kan ya? Hari Selasa, Senin, Minggu itu aku ke pantai Ancol, makan sama Rizka, sama Ayu, sama Muslim. Kita berempat makan karena kita udah tegang kan sama hal itu. Dalam keadaan kamar juga masih bau busuk, nggak hilang sama sekali. Aku ragu sih mau lanjut. Gimana ya, lanjut nggak ya? Jangan-jangan ini trailernya Next Week Seram. Enggak sama sekali. Ini Coki sama Muslim tuh mau ngontenin, tapi masih bener-bener shock juga. Aku juga masih shock. Aku tuh live kayak gini cuman bener-bener nggak ada hubungannya sama konten sama sekali. Aku bisa pastiin 100% karena aku kelelahan juga secara mental karena ini terornya udah hampir seminggu. Aku dropnya kenapa kak? Dropnya karena nggak bisa tidur tiap malam. Kenapa kak nggak bisa tidur di atas jam 12 itu? Aku selalu ngerasa mencekam, padahal aku udah tidur sama Muslim, aku tidur sama Ayu dalam satu ruangan. Dan ya tetap nggak membuahkan hasil apa-apa gitu. Mangat kak, iya pasti. So aku lanjut ya. Jadi aku setelah pulang makan ke pantai Ancol, aku nyampe rumah. Aku, Rizka, dan Ayu masih dalam keadaan takut. Jadi pas nyampe rumah kita nggak langsung ke atas. Kita nyantai-nyantai dulu di bawah. Si Muslim sendirian itu langsung ke atas, ke kamar itu. Aku nggak tahu tujuannya apa karena dia juga nggak bilang apa-apa. Jadi yaudah dia naik aja ke atas. Dia kan kodamnya masih aktif ya. Kodam itu kalau kalian yang nggak tahu, orang yang ngejaga, bukan orang, makhluk yang ngejaga dia gitu. Termasuk ketika dia bikin konten-konten kayak Fix Serem, itu yang ngejaga dia adalah si sosok kodam ini. Sosok kodam ini akan muncul ketika ada ancaman atau sorry guys, tadi ada telepon. Sorry. Itu bukan sinyal jelek, tadi ada telepon. So, kita lanjut ya. Jadi kodamnya Muslim itu akan muncul ketika ada ancaman, ada makhluk jahat, ada sesuatu yang akan mencelakai dia. Ini terserah ya kalian mau percaya apa enggak. Cuman aku tuh pun sampai mungkin detik ini juga nggak percaya sama hal gitu. Dan Muslim juga tahu aku nggak percaya karena tiap dia
malam-malam tertentu dia kerasukan gitu, kemasukan. Aku nggak mau tahu gitu, aku nggak mau nanya, hai kamu siapa, aku nggak ngajak komunikasi, aku bener-bener deny, aku bener-bener nggak peduli gitu. Nggak pedulinya kenapa? Karena aku orang yang cukup logis, untuk menyimpulkan hal-hal kayak gitu tuh masih sulit aja buat aku. Kayak gimana penjelasan saintisnya gitu, gimana cara kita menjelaskan. Bisa aja di mataku tuh itu tuh masih drama gitu loh, di mata aku tuh itu masih apa sih gitu. So singkatnya itulah ya, mungkin yang kalian belum tahu apa itu kodam dan segala macam. And then di malam itu kita bertiga cewek-cewek, aku, Bibi itu adalah asisten rumah tanggaku, aku, Bibi, Rizka, sama Ayu itu di bawah. Karena kita nggak punya inisiatif untuk langsung ke atas. Kenapa kita harus ke atas? Karena kita juga ketakutan kan. Dan dalam keadaan kita tahu kamar itu masih bau bangke gitu. Toh juga kita makan malam itu jauh-jauh refreshing karena kita tuh udah capek gitu sebenarnya, lumayan capek gitu. Dan ternyata cerita beberapa hari sebelumnya itu tuh nggak ada apa-apanya sama kejadian yang sekarang aku alamin gitu. So Muslim di atas, dan ternyata yang dia lakukan adalah ke kamar itu, ke kamar yang bau bangkai. Dan secara tiba-tiba kodamnya masuk. Kalau kodamnya masuk, tandanya ada yang gak beres gitu. Yang gak beres tuh gimana sih kak? Bukan hanya ada makhluk doang, berarti bukan hanya menandakan ada setan doang, ada jin doang gitu, tapi ada sesuatu yang besar, energinya kuat dan jahat gitu. Dan itu berarti lumayan mengancam gitu. Karena kalau sosok doang nih, misal ada pocong doang atau kunti doang, itu nggak akan keluar lah kodamnya gitu. So Muslim tahu udah ada yang nggak beres di sini. Aku belum tahu karena aku masih di bawah pada malam itu. Terus karena Muslim tahu ini sesuatu udah nggak beres, akhirnya Muslim cerita ke aku, dan aku menyarankan untuk berarti kita udah nggak bisa pakai doa doang, pakai sholat jamaah, atau kita ngajiin doang, ini udah nggak bisa. Kita perlu minta pertolongan sama orang yang juga ngerti soal jin, soal setan, soal hal-hal kayak gini gitu. Dan karena Muslim juga punya konten fix serem, jadi dia tahu dong orang-orang yang pernah ngebantu ikut jadi yang lebih ngerti gitu soal hal-hal kayak gitu. Jadi Muslim menghubungi salah satu orang, tapi ternyata orang ini bukan orang yang pernah ikut konten fix serem guys gitu, tapi orang ini juga pernah ngebantu Muslim sebelumnya. Muslim kehilangan barang gitu, terus orang ini tuh nggak basa-basi, dia langsung tahu tempatnya di mana, orangnya siapa gitu. Jadi kita menyimpulkan bahwa orang ini tuh udah ahli gitu ya, udah expert. Dan bukan expert tapi mungkin kalau level indigo tuh dia bukan yang samar-samar, kayaknya ini udah di sini deh, kayaknya ini di sini, tapi bener-bener udah fix lah gitu, datanya dia tuh akurat gitu. So kita minta bantu sama orang ini, akhirnya minta bantu. Muslim menghubungi orang itu, bang, ini aku lagi di gini, oke? Terus orang itu minta Muslim fotoin semua kamar. Jadi difoto sama Muslim kamar pertama yang Rizka sama Hasan sama Ayu nggak bisa tidur. Terus kamar kedua
kamar yang bau bangke, terus kamar aku. Ketika Muslim ngambil foto kamar kedua yang bau bangke, fotonya blur. Satu ruangan itu blur. Terus masih di kamar kedua yang bau bangke, Muslim ngambil angle ke arah jendela. Oke. Terus di kamar sebelah, kamar pertama yang Rizka sama Ayu gak bisa tidur, itu aman semuanya. Oh ya, aku mau kasih tahu juga, ini orangnya minta difoto dalam keadaan kamarnya dimatiin lampunya. Jadi cuman pakai flash HP. Jadi fotonya diambil dalam keadaan flash HP nyala, tapi lampunya mati gitu. Kak, ceritanya jangan slow mo. Maaf banget aku nggak bisa ngikutin minta ini itu karena aku juga cerita sebisanya aku. Aku juga ngos-ngosan. Aku juga lagi sebenarnya nggak mau cerita, tapi aku butuh pertolongan. Gimana dong? Kalian kenapa ngetek ke Adriano, ke Dokter Tirta? Sampai mana tadi? Bumil jangan disuruh-suruh, iya kualat loh. Coba dibawa ke podcast awal. Enggak lah, podcastnya Adriano gak ada hubungannya sama setan. Save live-nya kak. Bisa sih nanti di save. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai di ngambil kamera ya, ngambil foto dalam keadaan mati lampu kan. Bener gak? KPU pusat. Goblok, kenapa sampai KPU pusat? Sehat-sehat ya, thank you Estri, miss you. Oke, diambil lah. Ini seru nih, ini udah mulai bagian seru, sumpah. Jadi jadi Muslim ngirimin beberapa foto yang isinya 3 kamar. Kamar 2 intinya blur, tapi Muslim dapat 1 foto angle-nya tuh ke arah jendela di kamar nomor 2 yang bau bangke. Oke? And then balasan dari si mas itu, si abang itu, dia cuman ngelingkarin sesuatu yang ada di jendela. HP-nya Muslim di ini sih, di dia. Nanti kalau misalnya kalian mau lihat semuanya itu ada, kita nyimpen semuanya. Masih ada juga chatnya. Nanti aku juga kalau kalian mau aku tunjukin foto yang dilingkarin itu, yang Muslim kirim terus dikirim balik ke dukunnya. Maksud dukunnya itu, maksud orang pinter itu kayak ngasih tahu, ini nih spotnya, lo lihat nggak gitu. Oke? Nah, kalian nih harus tahu ya, harus sangat ingat bahwa ketika Muslim ngirim foto itu dalam keadaan lampu mati, cuma pakai flash, dan foto yang didapat di seluruh ruangan itu blur. Oke? Soalnya ini nanti akan menjadi clue buat cerita selanjutnya. Ada Dustin ya?
Destin tuh udah beberapa hari nggak ke rumah, makanya dia nggak tahu apa-apa. So, ya aku keringetan guys. Jadi kalian harus ingat bahwa di itu di jendela ada hitam-hitam gak sih atau apa ya? Atau udah bukan apa-apa kali ya? Nah, jadi besoknya, jadi bau itu ada tingkatannya, oke? Bau itu ada tingkatannya. Bau itu dari yang malam pertama. Jadi ternyata ketika kita malam dimana Rizka dan Ayu mau tidur, pas kita lagi rame-rame, terus itu kamar bau banget. Ternyata sebelumnya Ayu bilang gini, "Kak, ini tuh parah baunya. Tapi sebelum-sebelumnya ini udah bau, cuman gak separah ini," kata Ayu gitu. Nah, berarti baunya ini ada tingkatannya, oke? Pada saat malam dimana aku pulang dari Ancol, itu ternyata yang muslim nyamperin ke atas sendiri kamar itu tuh ternyata baunya parah, dan akhirnya kita kontekan sama, minta tolong sama si orang pinter kan. Nah, di malam itu orang pinternya udah mau ke rumah, jadi orang pinternya nelpon, "Halo, Slim, itu sosoknya kuntilanak merah." Duh, aku deg-degan. Demi Allah aku deg-degan. Jadi si orang pintar itu bilang, "Slim, itu ente aneh udah lingkarin sosoknya. Itu yang ada di di mana? Di gorden. Itu sosoknya kuntilanak merah." Oke? "Oh, iya bang, kenapa? Kok ganggu di rumah?" Kita pikir itu karena Hasan. Mungkin ada bawa sesuatu atau barang-barang yang mengundang gitu ya. Jadi bikin rumah itu jadi ke mistis gitu. Soalnya kejadian itu tuh dari mulai ada Hasan. Nah, terus sumpah aku kok gak konsen ya cerita. Gini aja deh, ntar malam aku lanjut lagi, karena aku sumpah aku keringetan sekarang, deg-degan. Pokoknya terakhir yang kalian harus tahu adalah sosok ini udah ketahuan apa, dan disinyalir ini ada hubungannya sama kehamilan aku, karena orang hamil itu sangat diincer sama hal-hal kayak gitu. Kalau kalian juga belum tahu, kuntilanak itu ada tingkatannya. Ada yang biasa, ada yang merah. Kuntilanak merah ini juga disinyalir ada sosok yang dulu ganggu Kak Anissa. Kak Anissa itu waktu hamil istrinya Raditya Dika. Kalau kalian tahu ya, ada yang tahu gak sih konten itu? Yang Kak Radit itu sampai manggil Om Hao, terus Om Hao ngasih tahu kalau Kak Anissa tuh ditempelin sama kuntilanak merah karena dia lagi hamil besar. Gitu. Jadi nanti berlanjut aku akan ngasih tahu, dibantu Muslim juga biar nggak ngos-ngosan, oke?
ntar malamnya nggak tahu aku jam berapa. Aku sih ini musim kan lagi kerja sampai jam 9. Nah ntar malam ini jadi kayak ada cerita yang parah gitu. Jadi si dukun ini malam ini harus ke rumah lagi, orang pintar ini malam ini harus ke rumah lagi. Terus aku nggak tahu kapan bisa nyeritain lagi. Nanti kalau udah agak enakan aku lanjut cerita lagi ya guys. Ya pokoknya pesannya semoga kalian, nggak ada deh masalah-masalah kayak gini. Apa itu kuyang? Aku tahu kuyang. Jadi ternyata disinyalir, ini pokoknya kesimpulannya setan-setan ini tuh ternyata bukan mengincar bukan datangnya dari Hasan gitu, tapi ternyata akulah yang menjadi targetnya karena aku lagi hamil gitu guys. Mungkin kalian yang mau bantu, ya mungkin siapa ya kira-kira ya yang aku sih kayaknya apa orang pintar ini nggak mempan kali ya, nggak kurang sakti kali ya, jadi itu setan tuh nggak pergi gitu. Fotonya Kak di share, nanti aku share ya. Nanti aku share foto-fotonya. Semoga yang belum nonton nanti bisa nonton. Ya walaupun pelan-pelan, aku minta maaf banget jelasinnya berantakan, gak bagus, dan dalam keadaan shock dan dalam keadaan nggak fit banget, sehingga mungkin gak maksimal. Bukan mungkin, emang gak maksimal. Maaf banget ya guys. Semoga nanti abis live ini aku bisa ceritain yang lebih jelasnya. Oke? Sampai ketemu lagi.